Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Setiawan. Saya dari kelas Pendidikan Kimia 5A. Nah, di sini saya akan memenuhi penugasan mata kuliah Grand Eksperimen yang diampu oleh dosen saya, Ibu Sri Mulyanti, MPD, dalam telaah jurnal terkait dengan percobaan saya, yaitu efek putih telur, pasta gigi, belimbing wuluh, dan cuka pada pH buffer obat tetes mata. Untuk pembahasan atau topik pertama kita di sini adalah untuk membahas obat tetes mata. Nah, dari jurnal yang diteliti oleh Koji Fushimi pada tahun 2019 dengan judul Micro and Nanoscopic Aspect of Passive Surface on Perlite Structure of Carbon Steel in pH Activator Boric Acid Borate Buffer. Nah, di sini berdasarkan dari hasil penelitian menjelaskan bahwasanya asam borat dalam kesetimbangan dengan bahasa konjugasinya ion borat banyak digunakan dalam rentang konsentrasi 50-100 ppm setara dengan boron sebagai sistem menyangga pH primer atau tambahan dalam kolam renang. Nah, asam borat merupakan asam lemah dengan pKa atau pH di mana penyangga terkuat karena asam borat bebas dan ion dalam konsentrasi yang sama mulai dari 9,24 dalam air murni pada suhu 25 derajat Celcius. Namun jelas bahwa pKa secara substansial lebih rendah di kolam renang atau laut perairan karena interaksi dengan berbagai molekul lain dalam larutan. Nah, untuk jurnal yang kedua diteliti oleh Sohadi Warya, Sulistianingsih, dan Ari Dwi Munigar pada tahun 2017, di mana dengan judul Uji Efektivitas Pengawet Thimerosal pada obat tetes mata yang mengandung asam borat dan obat tetes mata yang mengandung dengan natrium thiosulfat yang beredar di pasaran. Nah, dari hasil penelitian menjelaskan bahwasanya poin interest dari penelitian ini yaitu obat tetes mata ada yang mengandung dengan asam borat dan juga ada yang mengandung natrium thiosulfat. Di mana asam borat sendiri dari penelitian yang sebelumnya itu menjelaskan bahwasanya merupakan larutan buffer. Oke, untuk topik selanjutnya ialah putih telur. Nah, dengan judul penelitian yaitu evaluasi sifat putih telur ayam pasteurisasi ditinjau dari pH, kadar air, sifat emulsi, dan daya kembang angle cake yang diteliti oleh Nia Agustina. Nah, dari sini, dari jurnal penelitian yang saya baca, itu memberikan kesimpulan bahwasanya menurut Belitz dan Gore 2009, pH telur yang baru dikeluarkan atau telur segar kira-kira itu 7,6 sampai dengan 7,9 dan bisa meningkat hingga maksimal 9,7 tergantung dengan temperatur dan lama penyimpanan selama 3 minggu. Kita akan bahas mengenai pasta gigi daun sirih. Nah, dari penelitian dilakukan oleh Alice Pindarsi dengan judul formulasi pasta gigi daun sirih atau paper Betel L dengan pemanis alami ekstrak daun stevia atau Stevia rebaudiana. Di sini dari jurnal penelitian yang saya baca memberikan kesimpulan bahwasanya hasil evaluasi pH selama penyimpanan 3 minggu mengalami perubahan setiap minggunya dan berada pada rentang pH 8,2 sampai 8,82 yang sesuai dengan SNI, yaitu 4,5 sampai 10,5. Nah, 4 formulasi pasta gigi telah memenuhi syarat standar nasional Indonesia. Nah, pasta gigi yang dihasilkan itu bersifat homogen. Nah, nilai viskositas berkisar antara 200 sampai 300 atau DIPAS dan nilai pH berkisar antara 8,2 sampai 8,82. Selanjutnya adalah topik kita bahas adalah belimbing wuluh. Nah, dari penelitian dilakukan oleh Desna Ayu Wijayanti dengan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh Variasi Konsentrasi Larutan Belimbing Wuluh atau nama latin Averrhoa bilimbi terhadap uji aktivitas antimikroba secara in vitro. Nah, dari penelitian ini dapat saya simpulkan bahwasanya larutan buah belimbing wuluh mengandung konsentrasi 30%, menghasilkan nilai pH yang paling rendah dan mampu menghambat pertumbuhan bakteri sehingga menghasilkan aktivitas antimikroba yang paling baik. Penggunaan dari larutan buah belimbing wuluh atau tepung buah belimbing wuluh sebagai feed aditif dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti dari penggunaan antibiotik pada pakan ternak unggas. Nah, terkait dengan pengujian sebelumnya, nilai pH yang terbentuk dari tabel pertama berkisar antara 1,3 sampai 1,8. Nah, nilai pH rendah tersebut sangat memungkinkan dalam memaksimalkan penghambatan bakteri, terutama pada golongan bakteri gram negatif, karena umumnya mikroba dapat tumbuh pada kisaran pH 6 sampai 8. Topik yang sama belimbing wuluh dari penelitian dilakukan oleh Nora Rizky Pujiarini dan Sudarti dengan judul Potensi Energi Listrik dan Tingkat Keasaman pada Buah Jeruk Nipis dan Belimbing Wuluh.
dapat ditarik kesimpulan bahwasanya di mana pada percobaan ini memiliki tingkat keasaman paling rendah dan pH normal, yaitu larutan jeruk nipis, sehingga hasil dari kuat arus listrik, tegangan listrik, dan energi listrik lebih besar dari larutan belimbing wuluh, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya belimbing wuluh memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi ketimbang jeruk nipis. Dengan topik yang sama, belimbing wuluh, di mana penelitian dilakukan oleh F. Karima dan kawan-kawan dengan judul Effect of Belimbing Wuluh dengan nama lain Averroha belimbi L. Extract Gel Exposure Duration to Surface Roughness of Enamel, di mana dari jurnal penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwasanya the purpose of this study was to analyze the effect of belimbing wuluh gel extract to surface roughness of enamel. 36 premolar teeth that divide into 4 groups, di mana N sama dengan 4, were exposed to 37% phosphoric acid gel pH 1 for 15 seconds of control group, and belimbing wuluh extract gel with a concentration of 80% atau pH sama dengan 1,8 for 15 second, 20 second, and 25 second as treatment group. Topik selanjutnya yaitu terkait dengan indikator alam. Nah, penelitian dilakukan oleh Nur R. Adawiyah Mahmud dan kawan-kawan dengan judul inventarisasi tanaman berpotensi sebagai indikator asam basa alami di kota Kupang, di mana ditarik kesimpulan bahwa terdapat 14 tanaman terinventarisir yang berpotensi sebagai sumber indikator alam asam basa. Dibuktikan dengan adanya reaksi perubahan warna saat ditambahkan dengan larutan asam dan basa. Di antaranya ada bunga bougainville atau bunga kapas yang menunjukkan perubahan warna akibat penambahan ekstrak dalam larutan asam yaitu berwarna pink dan larutan basa berwarna pink tua. Sedangkan untuk indikator daun nanas karang menunjukkan perubahan pada larutan asam warna orange hijauan, sedangkan pada larutan basa warna hijau pekat. Topik terakhir yaitu terkait dengan belimbing wuluh, di mana penelitian dilakukan oleh Joko Purnomo dengan kawan-kawan dengan judul pemanfaatan asam cuka, jeruk nipis, citrus aurantifolia, dan belimbing wuluh Averrhoa belimbi untuk mengurangi bau amis petis ikan layang atau Disapterus spp. Di mana dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perubahan warna akibat penambahan ekstrak jeruk nipis dengan konsentrasi 15%, pH petis ikan menjadi turun karena adanya penambahan ekstrak belimbing wuluh yang sifatnya asam. Saya akan memaparkan atau menjelaskan apa saja yang menjadi alat dan bahan pada percobaan sederhana kali ini. Masuk ke alat. Yang pertama, alat yang kita butuhkan ialah mangkuk. Kemudian ada piring. Yang ketiga ada sendok. Yang keempat ada ulekan. Yang ketiga ada kain saring. Kemudian ada gelas mineral bekas. Kemudian ada pisau. Dan yang terakhir ada gelas. Selanjutnya itu adalah bahan. Nah, bahan di sini sangat sederhana sekali karena menyangkut mata kuliah dan eksperimen. Bahan yang pertama saya gunakan adalah obat tetes mata. Kemudian yang kedua itu ada asam cuka. Kemudian ada belimbing wuluh. Belimbing wuluh. Kemudian ada pasta gigi mengandung daun salam. Kemudian ada deterjen cair. Kemudian ada bunga bougainville. Ini indikator alam. Kemudian ada daun nanas karang. Di sini daun nanas karang. Ya, kuades. Dan juga telur. Oke, kita lihat bahan di sini sudah terkumpul semua. Yang pertama itu ada obat tetes mata sebagai larutan buffer yang akan kita uji sifat buffernya. Kemudian ada asam cuka dengan belimbing wuluh sebagai bahan asam kita menguji sifat buffer dari obat tetes mata. Kemudian ada pasta gigi, deterjen, dan putih telur. Ini putih telur. Dan ini sebagai penguji basa untuk menguji sifat larutan buffer pada obat tetes mata. Kemudian yang menjadi indikator alam kita di sini ialah daun nanas karang dan juga bunga kertas atau bunga bougainville. Nah, di sini juga ada air sebagai pengecer buat indikator alam nantinya. Kita
kita lihat semua di sini sekarang untuk alat-alat buat percobaan kita. Yang pertama itu ada mangkuk sebagai wadah buat indikator alam nantinya. Kemudian ada piring sebagai wadah untuk kita menghaluskan indikator alamnya. Kemudian 3 ada sendok sebagai alat buat meneteskan pada sampel nantinya. Kemudian ada ulekan di sini sebagai penghancur buat indikator alam nantinya untuk menghaluskan. Kemudian yang ketiga ada kertas saring sebagai menyaring nanti hasil ekstraksi dari indikator alam menjadi larutan. Kemudian ada gelas air mineral bekas, ini sebagai tempat sampel nantinya, tempat sampel untuk wadah. Kemudian ada pisau sini sebagai pembantu untuk memotong-motong indikator alam. Kemudian ada gelas, ini sebagai wadah aquades. Masuk ke step yang pertama itu adalah pembuatan indikator alam. Nah, di sini pertama-tama itu bunga kertas dan daun nanas karang. Dihaluskan bunga kertas dan daun nanas karang pada wadah yang berbeda dengan ulekan. Oke, kedua indikator sudah dihaluskan. Ini bunga kapas, ini daun nanas karang. Kemudian selanjutnya itu ditambahkan sedikit air pada kedua mangkuk. Ditambahkan sedikit. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Oke, setelah ditambahkan sedikit air, kemudian kita menyaring indikator alam yang telah dihaluskan tadi ke dalam mangkuk. Jadi saya sudah menyiapkan 2 kain. Masuk ke percobaan yang kedua, yaitu uji coba warna sampel. Di mana pertama-tama itu belimbing buluh itu kita ulek terlebih dahulu, lalu diperasernya. Dan di sini saya telah menguleknya. Jadi pertama-tama kita potong menjadi kecil, kemudian kita ulek dan didapatkan airnya, ekstraknya. Kemudian disiapkan gelas A, B, C, D, E. Yang mana gelas A nantinya diteteskan obat tetes mata, gelas B diteteskan dengan asam cuka, gelas C diteteskan dengan larutan belimbing buluh, gelas C diteteskan dengan deterjen, gelas E diteteskan dengan pasta gigi, dan gelas F itu diteteskan dengan putih telur. Seperti itu. Di depan itu sudah tersiap dengan semua sampelnya. Ini ada putih telur, pasta gigi, deterjen, kemudian ada belimbing buluh, ada asam cuka, dan obat tetes mata. Kemudian selanjutnya kita teteskan indikator alam kertas kapas sebanyak 1 tetes. Ini warnanya. Teteskan 1 saja. Tadi kita telah lihat bersama perubahan warna yang terjadi setelah diberikan indikator alam. Selanjutnya kita akan mencoba percobaan yang ketiga, yaitu buffer. Kita akan menguji buffer obat pada tetes mata. Di mana obat tetes mata ini diteteskan 6-8 tetes ke dalam wadah gelas plastik di semua wadah itu. 6-8 tetes. Kemudian selanjutnya diteteskan sedikit larutan yang pertama itu sesuai ya, asam cuka, larutan belimbing buluh, deterjen, pasta gigi, dan putih telur, semuanya 1 tetes secara rata.
Kemudian selanjutnya diteteskan larutan indikator alam. Percobaan yang telah saya lakukan dengan judul pengaruh putih telur, pasta gigi, liming ulu, dan asam cuka pada pH buffer obat tetes mata, di mana pada semua percobaan yang telah dilakukan itu menunjukkan hasil positif, di mana ternyata benar adanya bahwasanya obat tetes mata itu mengandung atau termasuk dalam senyawa buffer atau larutan penyangga. Mungkin cukup sekian percobaan saya telah lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like kalau percobaan ini bermanfaat bagi kalian. Saya minta like dan komennya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.